Selamat datang kembali di Lemari Arsip. Dalam kesempatan malam ini, saya akan kembali membahas satu lagi kasus pembunuhan yang terjadi di Kabupaten Kulon Progo, Yogyakarta pada tahun 2022 lalu. Tapi sebelum lanjut ke pembahasan, jangan lupa untuk subscribe dan juga like untuk lebih membangun channel ini. Serta coretkan komentar positif kalian biar kita bisa berbagi pendapat. Tanpa banyak kata-kata lagi, siapkan jiwa, mental, serta batin kalian, dan mari kita buka arsipnya. Kasus pembunuhan ini terjadi tepatnya di Desa Hargomulyo, Kecamatan Kokap, Kabupaten Kulon Progo, Yogyakarta. Korban bernama Ngatiman alias Proyo, umur 39 tahun, warga Desa Pedukuhan Tangkisan 2, Kelurahan Hargomulyo, Kecamatan Kapanuwon Kokap, Kulon Progo. Dan pelakunya ialah Slamet Riyadi alias Kelik, warga Desa Pedukuhan Kaligondang, Kelurahan Temon Kulon, Kecamatan Kapanuwon Temon, Kulon Progo. Dan korban bersama pelaku ternyata merupakan kawan sejak kecil. Pihak kepolisian Polres Kulon Progo melakukan pembongkaran makam Ngatiman alias Proyo pada hari Kamis, tanggal 12 Mei tahun 2022, di tempat pemakaman umum TPU Ngede, Dusun Tangkisan 3, Kelurahan Hargomulyo, Kecamatan Kokap, Kulon Progo. Proses pembongkaran makam melibatkan warga setempat dan disaksikan oleh pihak keluarga korban. Pembongkaran makam dilakukan pihak kepolisian untuk keperluan autopsi. Usai makam dibongkar, jenazah Proyo langsung dilakukan autopsi di tempat, dan proses autopsi dilakukan oleh tim forensik Rumah Sakit Bayangkara, Polda Yogyakarta. Ada sebanyak 19 personil yang diterjunkan dalam pelaksanaan autopsi tersebut. Sebelumnya, jasad korban ditemukan tak bernyawa di Jalan Corblok yang berjarak sekitar 100 meter dari rumahnya, lalu jasadnya dimakamkan di TPU Ngeden sehari kemudian pasca kematian korban. Divisi Humas Polres Kulon Progo mengatakan pihaknya sudah menerima surat visum et repertum atau VER atas jasad Ngatiman alias Proyo. Untuk hasilnya, sudah tertuang dalam surat VER bahwa yang menyebabkan kematian korban Ngatiman alias Proyo disebabkan benturan benda tumpul, dan benturan benda tumpul itu yang menyebabkan beberapa bagian tubuh korban mengalami pendarahan, termasuk organ dalam. Telah ditemukan adanya resapan darah. Benturan ini menyebabkan kepala korban bagian belakang, dahi, pelipis, serta dada ditemukan resapan darah, sehingga menyebabkan kerusakan pada bagian kepala dan menyebabkan kematian korban. Dan hasil dari surat visum et repertum ini bisa menjadi berkas penting dalam melengkapi proses hukum kepada pelaku. Sebelum makam korban dibongkar dan dilakukan autopsi, pelaku yang telah berduel hingga menyebabkan korban meninggal sudah diamankan. Pelaku, Slamet Riyadi alias Kelik, telah mengakui perbuatannya dan memberikan keterangan lengkap kepada pihak penyidik. Motif dari kejadian ini karena korban cemburu saat memergoki pelaku sedang berduaan bersama istri korban, Tri Setianingsih. Pelaku merupakan kawan korban sejak kecil karena mereka juga bertetangga, sedangkan istri korban dulunya merupakan mantan kekasih pelaku. Pelaku dan istri korban sempat menjalin hubungan percintaan
ketika istri korban masih berstatus belum menikah dengan korban, hubungan percintaan mereka kandas, setelah berlangsung selama 1,5 tahun, hingga korban menikahinya. Bagi pelaku, itu tidak membuatnya dendam kepada korban. Bahkan setelah mereka menikah, pelaku mengatakan, bila hubungan ketiganya sebagai sahabat, semakin baik. Hubungan terlarang antara pelaku dan istri korban baru berlangsung sekitar 3 bulan. Sebelum korban meninggal dunia, awal mula hubungan mereka kembali terjalin ketika pelaku dan istri korban bertemu di sebuah acara hajatan yang digelar oleh tetangga korban. Keduanya pun makin intens menjalin komunikasi. Hubungan itu berlanjut dengan membawa perasaan. Keduanya sempat sembunyi-sembunyi bertemu untuk menjalin kasih. Pertemuan keduanya tak hanya dilakukan di rumah korban saat suasana sepi, namun mereka juga ke tempat lain, walau hanya sekedar makan bersama. 2 jam sebelum ditemukan tewas, korban sempat menitipkan berkas-berkas penting kepada keluarganya. Dia juga berpesan agar anak-anaknya dijaga jika kelak dia pergi. Hal itu diungkapkan oleh kakak ipar korban, Esti Narati. Dia mengatakan, pada hari Rabu, tanggal 4 Mei tahun 2022, sekitar pukul 7 malam, korban berkunjung ke rumahnya. Kedatangan korban saat itu hendak bercerita soal permasalahan keluarganya. Saat itu, korban juga membawa sertifikat tanah dan BPKB motor untuk dititipkan kepada Esti. Korban juga berpesan agar menjaga kedua anaknya yang berumur 5 tahun dan 16 tahun. Korban juga meminta kepada kakaknya, Supandi, suami Esti, untuk menggantikan kerjanya sementara sebagai sopir pengangkut kelapa. Setelah itu, korban pun langsung kembali ke rumahnya. Awal kejadian duel maut itu terjadi saat korban memergoki pelaku sedang berduaan bersama istrinya. Di malam yang sama, sekitar pukul 8 malam, hari Rabu, tanggal 4 Mei tahun 2022, pelaku yang datang sambil mengendap-endap di samping rumah korban, dan pelaku menyelipkan selembar kertas di jendela rumah korban sebagai kode kedatangannya kepada istri korban. Kode ini sering mereka lakukan saat akan bertemu di rumah korban. Istri korban yang melihat kode itu langsung bergegas menghampiri pelaku, dan keduanya langsung memadu kasih layaknya sepasang suami istri di dalam rumah korban yang dalam keadaan sepi. Korban yang baru saja pulang dari rumah kakaknya, memang telah curiga terhadap apa yang dilakukan istrinya saat dia tidak di rumah. Lalu kemudian korban mengendap-endap dari belakang rumahnya, yang saat itu sedang gelap, karena lampu dalam rumah sengaja dimatikan. Dengan sebuah senter, korban menuju ruang tamu rumahnya, dan sangat terkejutnya korban saat mendapati istrinya lagi bermesraan dengan pelaku di depan matanya, hingga membuat korban berteriak. Saat itu, pelaku dan istri korban berlari menuju belakang rumahnya dengan diikuti oleh korban, lalu kemudian mendatangi pelaku dan istrinya. Adu mulut antara korban dan pelaku pun terjadi di belakang rumah korban. Adu mulut tak selesai, malah keduanya justru makin panas hingga terlibat perkelahian. Fight! Dalam duel itu, pelaku juga sempat menendang perut korban, lalu mendorongnya hingga tersungkur, dan mengakibatkan kepala korban menghantam pohon kelapa. Korban dalam kondisi sempoyongan, berupaya menjauh dari lokasi tersebut. Pelaku yang hanya melihatnya, lalu pergi meninggalkan rumah korban. Sekitar 100 meter dari rumahnya, korban terkapar dalam kondisi yang sangat parah, hingga akhirnya menghembuskan nafas terakhirnya.
Setelah pihak kepolisian melakukan rekonstruksi internal, yang juga melibatkan Jaksa Pengadilan Kulon Progo, terdakwa Slamet Riyadi, alias Klik, terbukti telah mengakui perbuatannya, dan secara sah telah melakukan penganiayaan terhadap korban, Ngatiman, alias Proyo, hingga korban meninggal dunia. Atas perbuatannya, terdakwa akan dijerat dengan pasal 351 ayat 3, tentang penganiayaan yang mengakibatkan kematian, dengan hukuman 7 tahun penjara. Nah, itulah salah satu arsip yang telah kita bahas kali ini. Semoga kalian meresapi kisahnya, mengambil hal positif dari kejadian itu. Tetap berhati-hati, tetap waspada, jaga diri kalian, cermat dalam memilih, karena tindak kejahatan tidak mengenal siapa kalian, dan kapan akan terjadi. Terima kasih telah menonton video ini, dan nantikan kisah-kisah nyata di lemari arsip selanjutnya.